Bab 40. Raven menutup panggilan itu dengan rahang mengeras. Beberapa detik ia hanya diam, menatap kosong ke depan. Aura dingin kembali menyelimuti dirinya. Berbeda dari beberapa saat lalu saat ia tersenyum pada Nadila. Lalu perlahan ia menoleh. Tatapannya jatuh tepat pada Nadila. "Ayo kita berangkat," ucapnya datar. Nadila mengangguk pelan. Meski hatinya dipenuhi tanda tanya, ia tidak berani bertanya lebih jauh. Ekspresi Raven tadi bukan ekspresi yang bisa ia ganggu. Namun dalam diam, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Perjalanan mereka berlangsung tanpa banyak percakapan. Hingga akhirnya, mereka tiba di Yogyakarta. Udara hangat kota itu menyambut, tapi tidak cukup menghangatkan hati Nadila yang masih dipenuhi kegelisahan. Setelah check-in di hotel, keduanya masuk ke kamar. Raven langsung merebahkan tubuhnya di ranjang, menatap langit-langit. "Nadila," panggilnya tiba-tiba. "Iya, kamu pernah ke Jogja?" Nadila menggeleng pelan. "Belum pernah." Raven menoleh, sedikit terkejut. "Serius? Kamu gak pernah liburan ke sini?" Nadila tersenyum tipis. "Tapi ada kesedihan yang terselip di sana. Dulu, waktu mama masih ada, kami sering liburan, tapi belum sempat ke sini." Suaranya melembut. "Setelah mama sakit dan pergi, aku gak pernah kemana-mana lagi. Paling cuma ke rumah nenek dari pihak mamaku." Tatapannya kosong, seolah sedang melihat masa lalu yang tak bisa ia sentuh lagi. Raven memperhatikannya dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak tahu apa-apa tentang wanita itu. "Apa ayah memperlakukanmu tidak baik?" tanyanya tiba-tiba. Nadila terkejut. Ia langsung menatap Raven, lalu buru-buru menggeleng. "Tidak, bukan begitu." Ia menunduk. "Hanya saja, ayah punya keluarga baru. Mungkin ayah hanya berusaha menjaga hati keluarga barunya. Jadi, aku mencoba mengerti. Aku memilih pergi, supaya tidak menjadi beban." Raven mengernyit. "Aku lebih nyaman di rumah nenekmu?" ulang Raven pelan. "Kenapa kamu tidak pernah cerita, atau mengajakku ke sana?" Kalimat itu membuat Nadila terdiam beberapa detik, lalu perlahan, matanya berkaca-kaca. "Nenekku?" suaranya bergetar. "Sedang sakit." Raven menatapnya lebih serius. "Sakit apa?" Nadila menggenggam ujung bajunya. "Selama ini, nenek dirawat di rumah sakit." Ia menarik napas panjang. "Dan, sekarang, nenek koma." Sunyi. Kalimat itu menggantung di udara. Raven tidak langsung merespon. Ada sesuatu yang menekan di dadanya. "Aku ingin sekali menjenguknya," lanjut Nadila lirih. "Tapi aku tidak berani minta izin padamu, Mas." "Izin?" Raven mengangkat alis. Nadila terlihat canggung. "Kau memanggilku Mas. Aku tidak pernah memintamu." "Iya, aku bingung harus memanggilmu apa, Mas?" Raven menatapnya tajam. "Sejak kapan aku menyuruhmu memanggilku begitu?" Nadila salah tingkah. "Aku nggak tahu harus panggil apa. Manggil nama, rasanya kurang sopan." Raven tersenyum tipis. "Kan ada panggilan yang lain, Nadila." Nadila menatapnya bingung. "Apa?" Raven mendekat sedikit. "Sayang, misalnya, Deg." Wajah Nadila langsung memerah. "Aku belum bisa," jawabnya pelan. "Untuk sekarang, biarkan aku seperti ini dulu." Tanpa menunggu respon, Nadila buru-buru bangkit dan masuk ke kamar mandi. Raven tertawa kecil, langka, hangat. Namun senyum itu perlahan memudar. Saat ia kembali mengingat panggilan tadi, ia langsung meraih ponselnya, menghubungi asistennya. "Saya tanya sekali lagi." Suara Raven berubah dingin. "Data itu sudah benar?" "Iya, Pak, semua bukti lengkap." Raven menutup matanya sejenak. "Staf saya sudah konfirmasi, Tuan Darmawan memanipulasi kontrak. Beliau mengubah beberapa angka untuk keuntungan pribadi yang jumlahnya sangat fantastis." Raven menggenggam ponselnya lebih erat. "Padahal proyek itu saya berikan langsung, tanpa tender." "Benar, Pak, tapi sepertinya beliau merasa itu belum cukup." Sunyi, beberapa detik yang terasa berat. "Baik," ucap Raven akhirnya. "Simpan semua data itu. Jangan lakukan apapun dulu." "Iya, Pak." Telepon terputus. Raven menurunkan ponselnya perlahan. Kepalanya kembali terasa berat.
Jika ini orang lain, sudah lama ia hancurkan. Tapi ini, ayah Nadila, dan tanpa ia sadari, pintu kamar mandi terbuka perlahan. Nadila sudah berdiri di dekatnya. Wajahnya sendu, tangannya gemetar. Ia tidak sengaja keluar karena sabun wajahnya tertinggal di koper. Dan, ia mendengar semuanya. Setiap kata, setiap fakta, tentang ayahnya, tentang kecurangan, tentang pengkhianatan. Air matanya jatuh tanpa suara. "Kenapa, ayah?" bisiknya lirih. Dadanya terasa sesak. Bukan hanya karena kecewa, tapi juga karena rasa bersalah yang menghimpitnya. Ia menatap Raven dari jauh. Pria itu, yang selama ini melindunginya, yang bahkan menutupi semuanya, yang tetap menjaga harga dirinya di depan keluarganya, kini harus menanggung pengkhianatan dari ayahnya sendiri. Dan semua itu karena dirinya. Nadila menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak terisak. Namun, langkah kakinya mundur tanpa sadar. Dan, berat, koper di sampingnya tersenggol dan jatuh. Suara itu menggema di ruangan. Raven langsung menoleh. Tatapannya tajam. Dan saat mata mereka bertemu, Raven langsung tahu, Nadila sudah mendengar semuanya. Sunyi, tegang, dan dalam keheningan itu, air mata Nadila jatuh semakin deras. Aku minta maaf." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Namun cukup untuk membuat situasi berubah drastis. Raven berdiri perlahan, melangkah mendekat. Tatapannya sulit ditebak. Marah, kecewa, atau justru hal lain yang lebih dalam. "Nadila," suaranya rendah. "Sejak kapan kamu di situ?" Nadila tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Tubuhnya gemetar, dan di detik itu, Raven menyadari sesuatu yang lebih berbahaya dari pengkhianatan Darmawan. Rasa bersalah Nadila akan membuat rumah tangga mereka semakin rumit, dan yang lebih buruk lagi, bisa saja rasa bersalah Nadila mendorongnya untuk pergi dari hidup Raven. Ia tidak tahu apakah ia bisa memperbaikinya kali ini. Bersambung.